Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN 1 Kramat yang hebat. Jumpa lagi dengan artisnya Kramat ya. Oke Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa, untuk memenuhi undangan saya berkumpul di sini. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kramat. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat SDN 1 Kramat. Bapak Ibu, sebelum saya memulai presentasi saya, mari kita afirmasi pagi dulu. Setuju? Siapa kita? Siapa kita? Kramat 1. Oke, terima kasih. Masih semangat ya? Baru dibuka harus semangat Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan tugas saya sebagai guru penggerak. Saya nanti akan menyampaikan modul 1.4, yaitu budaya positif. Apa saja yang akan kita pelajari Bapak Ibu di modul ini? Ada beberapa yang akan kita pelajari. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Selanjutnya, mengapa kita harus belajar itu Bapak Ibu? Ini terkait dengan perancangan tindakan aksi nyata saya. Maka kita harus belajar itu, dan saya harus menyampaikan ke Bapak Ibu guru semua, karena saya di sini tidak bisa berjalan sendiri. Sebagai guru penggerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah maupun di rumah, saya tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu. Saya membutuhkan dukungan dari rekan kerja panjenengan semua, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu paguyuban, komite dan anak-anak semuanya saya ajak bekerja sama. Sebelum menuju ke materi, saya punya pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Ada 3 pernyataan yang bisa Bapak Ibu baca. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab setuju atau tidak setuju kira-kira yang ada di pemikiran Bapak Ibu berdasar pernyataan yang ada di depan. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Oke, ada yang tidak setuju, ini kubu setuju. Berarti 50% tidak setuju dan 50% setuju. Kita kunci jawaban panjenengan. Pernyataan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju? Wah, sepertinya ini 100% setuju. Kita kunci jawabannya. Yang nomor 3, ada pernyataan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan yang nomor 3? Setuju? Oke, 100% setuju, kita kunci. Yang pertama 50-50, setuju dan tidak setuju. Yang kedua dan yang nomor 3 semuanya setuju. Baik, jawabannya yang ideal nanti bisa kita temukan setelah kita belajar materi beberapa modul ke depan. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya punya mainan. Kira-kira Bapak Ibu nanti yang kita pelajari di sini, di mind map ini, disiplin positif dari teori kontrol Dr. William Glasser, nanti ada 4 teori beliau yang akhirnya nanti dari masing-masing teori beliau ini bisa menghasilkan beberapa hal yang kita pelajari. Dari teori Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nanti kita bisa menemukan makna disiplin. Selamat datang Bapak Agus.
Selamat bergabung. Kemudian yang kedua, dari teorinya Dr. William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Nanti kita bisa menemukan teori motivasi, nilai-nilai kebajikan universal, dan keyakinan kelas. Sementara yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita nanti bisa menemukan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang keempat, realitasnya kebutuhan kita tidak sama atau berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nanti dari teori ini kita bisa menemukan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Di sini ada perbedaan, Bapak Ibu, antara stimulus respon dari Ivan Pavlov dan teori kontrol dari Dr. William Glasser. Dari stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara teorinya William Glasser pada teori pilihan atau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, dari stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol mengatakan semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di stimulus respon ada model berpikir menang kalah. Tapi di teori kontrol ada teori model berpikir menang-menang. Itu adalah perubahan paradigma antara stimulus respon dan teori kontrol yang nanti akan mendasari pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, apa makna disiplin, Bapak Ibu? Saya punya banyak makna. Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Namun Bapak Ibu, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, dari map yang kita pelajari di awal tadi, dari disiplin positif yang berdasar teori Dr. William Glasser, diartikan disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai yang kita hargai itu nilai-nilai yang bagaimana, Bapak Ibu? Nilai yang baik, yang bagaimana? Nilai yang sudah disepakati atau sudah menjadi kebiasaan. Nilai yang sudah menjadi kebiasaan dan sudah diterapkan di situ atau nilai-nilai yang baik. Bagus sekali Bu Putri jawabannya. Nilai-nilai yang kita hargai itu Bu Putri dan teman-teman sudah dijawab dengan Bu Putri adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Ini Bapak Ibu sudah bisa membaca. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sekarang begini Bapak Ibu, apa sih nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh pelajar-pelajar Indonesia? Nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana sih yang ingin dicapai oleh pelajar-pelajar Indonesia?
Sekarang sedang in-innya Merdeka Belajar ya Bapak Ibu. Kelas 1 dan kelas 4 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, di situ berdasarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, tentunya melalui dunia pendidikan, adalah tertuang pada profil pelajar Pancasila, di mana di dalam profil pelajar Pancasila itu sudah terdapat 6 dimensi yang bisa mewakili nilai-nilai kebajikan universal yang begitu banyak. Dan 6 dimensi ini tadi bisa mewakili kesemuanya. Tujuannya nanti tentunya pendidik-pendidik, para pendidik dan para murid yang ada di Indonesia menjadi mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, beriman dan bertakwa, kreatif dan berkebinekaan global. Kita lanjut Bapak Ibu. Mari bersama belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tetap capai tujuan mulia yang kita inginkan berdasar nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Dari sini, mari kita mengajak anak didik kita, membimbing dan menuntun mereka untuk bersama-sama belajar mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah dituangkan pada profil pelajar Pancasila. Berikutnya, materi yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Bapak Ibu Daniel Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada teori motivasi perilaku manusia. Tadi di mind map awal dituliskan bahwa setiap perilaku manusia memiliki tujuan, betul? Setuju? Iya, tujuannya itu ada 3 ini Bapak Ibu. Siapa yang milih? Manusianya sendiri yang akan memilih. Apa yang dia lakukan itu bertujuan untuk apa? Yang pertama, bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga, bertujuan untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi setiap perilaku manusia, setiap yang dilakukan manusia itu mempunyai 3 tujuan ini. Yang milih siapa? Yang milih manusianya sendiri. 2 tujuan dari 3 tujuan ini merupakan dorongan dari luar atau motivasi eksternal. Berarti maksudnya begini Bapak Ibu, setiap yang dilakukan manusia itu berarti kalau mendapatkan motivasi dari luar itu berarti bukan dari dalam dirinya sendiri. Dia melakukan sesuatu karena seseorang. Dia melakukan sesuatu karena dorongan dari luar. Contoh Bapak Ibu, saya akan datang tepat waktu supaya saya tidak mendapatkan hukuman. Berarti melakukan datang tepat waktu dengan tujuan tidak mendapatkan hukuman. Berarti motivasinya dari luar, motivasi eksternal. Contoh lagi, saya akan datang tepat waktu supaya saya dipuji sama ibu kepala sekolah. Berarti motivasinya juga dari luar. Kita bedakan dengan yang nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya datang tepat waktu karena saya punya tanggung jawab. Saya berkewajiban datang. Saya ingin menghargai diri saya sendiri. Berarti itu motivasi yang datangnya dari dalam. Bisa kita simpulkan Bapak Ibu bahwa perilaku manusia itu berdasarkan 3 tujuan ini. Begitu ya Bapak Ibu? Oke. Paham? Alhamdulillah. Bapak Ibu guru SDN 1 keramat hebat. Menggila.
Ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kita hubungkan dengan perilaku manusia. Jika tujuan perilaku manusia itu tadi untuk menghargai dirinya sendiri yang datang dari dalam, berarti merupakan manusia yang merdeka. Begitu ya Bapak Ibu? Bapak Ibu manusia yang merdeka atau terkekang? Merdeka. Alhamdulillah kita semua sudah merdeka. Bangsa kita saja sudah merdeka. Kenapa kita tidak harus merdeka? Begitu ya Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Kita menuju ke hukuman dan penghargaan. Apa sih hukuman itu? Hukuman adalah tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan yang dilakukan. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan kepada individu atau kelompok atas apa yang telah diraih di bidang tertentu. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, anak melakukan kesalahan, kita cenderung melakukan hukuman. Betul atau salah? Betul ya? Semoga nanti setelah kita belajar bersama-sama di materi ini, kita bisa merubah mindset kita bersama-sama, berubah menjadi lebih baik. Karena apa Bapak Ibu? Karena hukuman itu sebenarnya tidak diperbolehkan, nanti dialihkan ke konsekuensi atau restitusi. Apa itu konsekuensi dan restitusi? Nanti kita bahas bersama-sama. Sedangkan penghargaan, biasanya kalau kita untuk memotivasi murid sering memberikan penghargaan, entah itu kecil ataupun besar. Contohnya begini, cek muridku ini sergap nek apa negara, cepet-cepetan ngene nomor siji tak kayane hadiah. Biasanya seperti itu ya kita Bapak Ibu ya. Padahal di penghargaan nanti ada sesuatu yang negatif dan kita nanti dialihkan ke apresiasi atau pengakuan kepada murid. Mari kita buka satu persatu. Nah, di sini penghargaan tadi ada sesuatu yang negatif yang saya sampaikan ini Bapak. Ternyata dengan penghargaan bisa menurunkan kualitas. Dengan penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dengan penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Kenapa mengurangi motivasi intrinsik? Karena biasanya kalau anak-anak ingin mencapai penghargaan itu, ingin meraih penghargaan itu, dia terdorong dari luar, bukan dari dalamnya, dari dalam dirinya. Contoh itu tadi, Bu Arafah sering memberikan hadiah karena murid yang bisa mengerjakan lebih dulu. Wah, aku tak mengerjakan lebih dulu, aku cek oleh hadiah. Nah, itu dorongan dari luar. Kenapa penghargaan itu nanti harus dialihkan ke apresiasi? Karena di dalam penghargaan ini ada 3 sisi negatif ini, Bapak. Selanjutnya, hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman idealnya seorang guru tidak boleh menghukum, dialihkan ke konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Sekarang kita belajar perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Intinya perbedaan hukuman sama konsekuensi itu Bapak Ibu, kalau hukuman itu terjadi belum dengan kesepakatan. Misal anak datang terlambat, kamu datang terlambat, ayo lari 30 keliling lapangan 30 kali, itu hukuman. Tanpa kita menanyakan kenapa kamu datang terlambat, bagaimana prosesnya dia datang terlambat, itu hukuman. Tanpa menanyakan sesuatu kepada yang dihukum. Sederhana, gambaran sederhananya seperti itu pengertiannya. Sementara konsekuensi itu sebelumnya sudah ada kesepakatan. Besok kalau hari Senin ada yang upacara datang terlambat, push up 5 kali.
Nah, kalau hari Senin ada anak yang datang terlambat, sudah tahu apa konsekuensinya kalau dia datang terlambat. Saya harus push up 5 kali. Gambaran sederhananya perbedaan hukuman dan konsekuensi itu seperti itu, Bapak Ibu. Paham ya? Kita lanjut ke restitusi. Tadi hukuman idealnya tidak diperbolehkan, diarahkan ke konsekuensi. Yang paling terakhir diarahkan ke restitusi. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya punya bagian ini, Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman nanti akhirnya identitasnya gagal. Karena apa? Karena nilai yang dihasilkan adalah negatif. Sementara konsekuensi dan restitusi identitasnya sukses. Tapi di sini ada perbedaan. Hasilnya konsekuensi adalah netral dan hasilnya restitusi adalah positif. Kenapa demikian? Dari urut-urutannya ini, Bapak Ibu, hukuman jelas sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Itu saja sudah menuju ke arah negatif. Sesuatu yang menyakitkan itu kan negatif ya, Bapak Ibu? Iya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi berdasarkan kesepakatan tadi, berarti hasilnya netral saja. Artinya tidak ada perubahan ke arah negatif atau ke arah positif. Sementara restitusi merupakan pilihan. Dengan restitusi, anak yang melakukan kesalahan nanti diajak mencari solusi bersama-sama, ditawarkan apa solusinya, dan restitusi ini nanti ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Dan makanya disebut menuju ke arah positif karena di restitusi ini tadi seperti pengertiannya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Makanya hasilnya nanti akan menunjukkan arah positif. Begitu Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Atau sepertinya lemas? Mana semangatmu? Ini semangatku. Ting, hae goya, hae goya, hae goya. Terima kasih. Biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke ciri-ciri restitusi. Disebut restitusi punya ciri-ciri ini Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, restitusi itu untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini contoh Islamnya taubat. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Restitusi itu taubat, diri-diri taubat. Taubat itu wes kalau salahnya gak dibandani mana. Begitu ya. Makanya disebut restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jelas memperbaiki hubungan karena akhirnya nanti mengubah anak itu menjadi karakter yang lebih kuat dan memperbaiki hubungan dengan sekelilingnya. Tidak akan disalahkan, tidak akan dikucilkan, tidak akan mari melakukan kesalahan, kamu habis tidak mematuhi peraturan, tidak. Nanti hasilnya anak itu akan bisa kembali ke lingkungannya dengan baik, dengan karakter yang lebih kuat. Makanya ciri-ciri restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi tawaran bukan paksaan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, restitusi itu tawaran bukan paksaan. Bukan harus dipaksa, kamu harus menyelesaikan masalah dengan ini, bukan. Tapi ditawarkan dulu kepada anak didik kita yang sudah melakukan kesalahan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Pasti, karena dalam restitusi ini akan terbentuk, akan terdorong dari dalam dirinya. Dia akan tahu, oh iya, yang saya lakukan ini salah, saya melakukan ini salah. Berarti dia bisa
bisa melihat ke dalam dirinya, dan akhirnya anak yang melakukan kesalahan itu tadi tahu kesalahannya dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, kita ingat kebutuhan dasar manusia. Kalau anak melakukan kesalahan, pasti dia butuh sesuatu. Karena dalam kesalahan itu tadi mungkin dia melakukan itu karena kurang perhatian dari orang tua. Dia selalu datang terlambat karena orang tuanya tidak perhatian. Waktunya bangun tidak dibangunkan, waktunya sekolah tidak diingatkan. Makanya restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tadi. Kenapa dia melakukan kesalahan? Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Betul. Hasil akhirnya nanti anak-anak karakternya akan lebih kuat, bukan tindakannya. Anak-anak kalau bertindak belum tentu karakternya sesuai dengan yang dilakukan, tapi kalau karakternya sudah bagus pasti dia akan bertindak yang bagus. Begitu ya. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Ya, karena restitusi itu menyelesaikan masalah dengan baik. Bagaimana solusi terbaik untuk diselesaikan tanpa menyalahkan yang melakukan kesalahan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sesuai dengan pengertian restitusi tadi. Akhirnya anak-anak yang melakukan kesalahan akan kembali ke kelompoknya dengan keadaan yang baik-baik saja. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita menuju ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan Bapak Ibu, tidak peraturan? Kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Gambarnya barangkali ada yang bisa menjawab kenapa harus keyakinan bukan peraturan. Bu Putri lagi? Oke. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau peraturan ini lebih bersifat sepihak, jadi ini adalah keputusan dari Bapak Ibu guru. Sedangkan keyakinan mungkin suatu kesepakatan, di mana itu dihasilkan dari diskusi atau kesepakatan bersama guru dan juga peserta didik. Terima kasih. Bu Putri memang jempol. Tepuk tangan untuk Bu Putri. Betul. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Kalau peraturan sepihak, hanya Bapak Ibu guru yang menentukan. Contoh, anak-anak harus seperti A, B, C, D. Tapi kalau keyakinan, kita bahas bersama. Kita cari keyakinan yang benar-benar akan kita yakini bersama antara anak dan Bapak Ibu guru. Keyakinan ini juga Bapak Ibu tidak harus diterapkan di sekolah. Di rumah juga harus diterapkan. Bagaimana keyakinan di rumah supaya anak-anak kita itu nanti hasil akhirnya bisa berbudaya positif. Dimulai dari keyakinan yang disepakati. Dengan keyakinan yang disepakati nanti bisa menghasilkan lingkungan yang positif, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Dan akhirnya nanti bisa berkembang menjadi budaya positif. Saya tambahkan lagi, kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Karena kalau keyakinan itu datangnya dari dirinya sendiri atau dari orang lain, Bapak Ibu. Dari diri sendiri itu lebih mengena dan lebih bertahan lama. Berbeda dengan peraturan. Peraturan itu datangnya dorongan dari luar. Gono buat Rafael kok bisa tak terlalu buat Rafael ini jadi ini gak masuk, wes gono sih jom regul telah gak popo karena tidak ada Bu Arfa. Peraturannya diabaikan. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan guru tetap dia melakukan keyakinan itu. Ada orang tuanya atau tidak ada orang tuanya, dia tetap berkeyakinan itu.
dalam dirinya sendiri. Begitu ya. Alhamdulillah, kita lanjut. Nah, di sini saya punya diagram lingkaran pengaruh Bapak Ibu. Dari peraturan kelas, maaf. Dari peraturan kelas, lingkarannya cuma kecil. Tapi kalau kita rubah ke keyakinan kelas akan semakin membesar lingkarannya. Berarti pengaruhnya akan semakin besar. Dari keyakinan kelas ini nanti akan menghasilkan lingkungan yang positif dan pengaruhnya juga akan semakin lebar. Dari lingkungan positif nanti akan berkembang menjadi budaya positif yang semakin luas pula areanya. Begitu ya Bapak Ibu? Oke, mari kita bersama-sama berkeyakinan kelas, menyepakatinya dengan anak-anak kita, dengan anak-anak di rumah, dengan anak-anak di sekolah, supaya hasilnya nanti kita bisa budaya positifnya semakin luas. Saya punya video Bapak Ibu, bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Di situ nanti ada langkah-langkah. Ada langkah-langkah bagaimana cara membuat keyakinan kelas bersama anak-anak didik kita di sekolah. Monggo silakan dibesani.
Ya, oke, kita sepakati dulu judulnya sendiri ya. Dana terlambat datang menjadi data transferan waktu. Oke, dana terlambat nanti kita ganti ini menjadi data tepat waktu ya. Oke, selanjutnya di belakang melakukan kekerasan. Kira-kira diganti bahasa apa ya? Di belakang melakukan kekerasan. Jadi apa mengenai yang berarti tidak menyanyikannya. Nah, kalau ini bahasanya di posisinya bagaimana? Ini kan di belakang melakukan kekerasan. Tapi kan kalau melakukan kekerasan tidak menyanyikannya. Kalau kekerasan menjadi apa? Yang pertama, saling menyayangi. Jawabnya itu nanti. Kalau saling menyayangi berarti saling mengontroli, tidak melakukan kekerasan, tidak baik sama temannya karena sayang sama temannya. Oke, kita sepakat dengan kata-katanya Mbak Alda tadi yang kedua. Apa? Saling menyayangi. Kita tulis ya. Saling menyayangi. Kira-kira yang ada di kertas di atas nanti ada nggak yang masuk ke dalam saling menyayangi? Ada? Ayo berbagi bisa masuk saling menyayangi ya? Bisa cara berbagi itu berarti sayang dengan teman-temannya. Oke, ayo berbagi kita masuknya di saling menyayangi ya. Oke. Berikutnya, ini ada zaman konten jelas berbicara sendiri. Kalau pinjam balik dikembalikan, barang. Kira-kira kalau misalnya kalian ada bapak ibu guru menerangkan di depan, terus ngomong kata sendiri, mami atau berbicara sendiri. Nah, kita kasih kalimat-kalimat yang kita menjadikan kita berbicara apa? Menghormati guru. Tidak hanya menghormati, harus bisa menghormati. Semuanya juga harus menghormati semua orang. Berarti kata-katanya bagaimana? Saling menghormati dan saling menghormati dengan semua orang. Tidak hanya dengan bapak ibu guru sama temannya saling menghormati, sama kakak kelas sama adik kelas juga saling menghormati. Oke, kita tulis kesepakatan yang ketiga ya. Saling menghormati. Oke, anak saja yang termasuk saling menghormati. Ya, bicara sendiri saling menghormati ya. Orang berbicara ya boleh ngomong sendiri, berarti menghormati orang lain. Kita masuk lagi, oke?
kelas 5. Besok Bapak Ibu guru membantu saya untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Setuju? Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar tidak sadar, manusia ini membutuhkan 5 hal ini Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, atau bahasa kerennya survival gitu ya. Bertahan hidup ini satu-satunya kebutuhan dasar yang bersifat fisik, karena yang keempat nanti bersifat psikis. Bertahan hidup, dan setiap manusia tadi kita gabungkan, kita kaitkan dengan setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Nah, tujuan untuk bertahan hidup setiap manusia itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Kita sama-sama butuh makan Bapak Ibu, tapi kita beda cara mendapatkan makan. Ada yang bekerja menjadi guru seperti kita, ada yang bekerja menjadi dokter, ada yang bekerja profesi sebagai fotografer atau yang lain. Tapi tujuannya sama, untuk bertahan hidup, mencari makan itu tadi. Yang nomor 2, kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan merasa diterima. Love and belonging. Sopo sih saya gak kepingin mendapatkan kasih sayang? Siapa kira-kira? Saya pengen tahu. Bapak Ibu guru yang tidak pengen mendapatkan kasih sayang ada? Ada. Dan ingin diterima. Semua orang ingin diterima oleh kelompoknya, ingin diterima oleh lingkungannya. Kalau ada manusia yang tidak ingin diterima, ingin hidup sendiri, itu abnormal ya Bapak Ibu. Karena kebutuhan dasar manusia pasti mendapatkan kasih sayang dan diterima. Kebutuhan dasar manusia yang ketiga apa? Penguasaan atau power. Orang mungkin manusia itu gak punya kebutuhan dasar penguasaan, tidak mungkin. Contoh kecilnya apa Bapak Ibu? Contoh kecilnya begini, kebutuhan dasar manusia penguasaan. Manusia ini berkuasa. Contoh kecilnya 1, sudah jadi guru loh, pengen jadi kepala sekolah. Iya toh gak? Iya, sudah jadi kepala sekolah loh, pengen jadi pengawas. Iya kan enggak? Iya, itu menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ingin berkuasa, ingin menguasai. Contoh lain, wes rumah siji kepengen rumah loro, itu juga contoh bahwa manusia ini ingin berkuasa. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia kebebasan atau freedom. Sopo manusia tidak kepengen bebas? Iku mau ada kata-kata merdeka. Bebas yang bagaimana? Setiap manusia punya model sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan atau fun. Setiap manusia pasti ingin happy. Setiap manusia pasti ingin bahagia dengan cara yang berbeda-beda, dengan caranya sendiri-sendiri. Itu menunjukkan bahwa kebutuhan dasar manusia memang ingin kesenangan. Inilah tadi 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita lanjut ya? Kita lanjut? Lanjut. Masih semangat? Masih. Siapa kita? Siapa kita? Ramad 1 kesatria. Oke, kita lanjutkan biar tidak ngantuk. Kita ke nomor 5. Ada 5 posisi kontrol. Oke, silakan dituliskan Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. Kira-kira Bapak Ibu nanti di posisi mana ya? Idealnya atau sebelumnya? Ada di posisi mana? Kita perhatikan videonya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak
sana. Silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama diri sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh gak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya tenang sampai jam 8 Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Baik Bapak Ibu, dari video tadi saya ingin tahu Bapak Ibu sebelumnya ada di posisi mana? Ada di posisi mana Bapak Ibu? Penghukum. Waduh, guru kan malah bisa nyari penghukum. Iya, Bu Putri di posisi mana? Penghukum. Ada yang berbeda? Ada yang jadi teman? Oh, berubah-berubah. Bu Kristi berubah-berubah. Kadang menghukum, kadang itu teman, kadangnya tidak. Kadang membuat rasa bersalah. Iya. Sesuai dengan mood. Waduh, kalau Bapak Ibu hebat SDN 1 Kramat ini banyak yang suka menjadi penghukum, kita harus rubah mindset kita bersama-sama ya Bapak Ibu. Setelah tadi melihat video singkat perbedaan antara posisi kontrol yang pertama sampai dengan yang kelima, kira-kira yang ideal yang mana ya Bapak Ibu? Sebagai manajer. Oke, kalau gitu kita rubah mindset kita, jangan lagi sebagai penghukum ya Bapak Ibu. Karena idealnya kita harus sebagai manajer. Kenapa? Wah, harus menjadi manajer. Karena ini Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol ini, masing-masing ini ada kekurangan dan kelebihannya. Yang banyak kekurangannya sama sekali tidak ada kelebihannya, ada yang ada kekurangan dan ada kelebihannya, dan ada yang tidak ada kekurangannya sama sekali yang dipilih Bapak Ibu tadi, yaitu sebagai posisi manajer. Kalau di posisi penghukum Bapak Ibu pasti anak-anak itu merasa disakiti. Karena apa? Karena dia sudah melakukan kesalahan, dihukum pula. Kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, pasti anak-anak didronkan, dijatuhkan
sejatuh-jatuhnya supaya anak itu merasa bersalah. Itu juga tidak enak ya Bapak Ibu untuk anak-anak. Nggih apa mboten? Iya. Kalau di posisi teman, wah ini biasanya guru olahraga. Oke lah, tos. Mulai kali mana nggak apa-apa. Pokoknya itu dijak Bapak Ibu guru tukang es. Nah seperti itu. Itu juga ada nilai negatifnya. Karena nanti anak-anak enteng maling kok dicatos Bu Arafah, misalnya seperti itu. Karena jujur saja Bapak Ibu, seperti yang jenengan bersani, saya sering di posisi teman. Ya kadang-kadang lah ada di posisi penghukum sama seperti Bu Kesti tadi, lihat moodnya. Kalau sedang nada tinggi ya pasti sebagai penghukum. Tapi kalau sedang baik-baik saja, slow, saya pasti di posisi teman. Di posisi pemantau iya. Kalau tidak dipantau Bapak Ibu, akhirnya nanti anak-anak akan down. Boso cekele drewer maneh kalau tidak dipantau. Tapi berarti kan harus terus butuh pantauan. Berarti itu tidak datangnya dari dirinya sendiri. Bagaimana kalau di posisi manajer? Kalau di posisi manajer pasti nanti hasilnya akan lebih baik dari keempat posisi kontrol ini. Jadi kita sepakat ya Bapak Ibu, kita rubah mindset kita yang semula kita suka menghukum anak-anak, kita rubah mindset kita jadi posisi manajer. Setuju? Setuju. Terima kasih, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Saya punya video kasus Bapak Ibu. Ceritanya ini saya ketika menerangkan materi geogra di dalam kelas, di dalam ono arek sing mangan beneran. Ada yang makan ketika saya menerangkan pelajaran materi PJOK di dalam kelas. Ini videonya Bapak Ibu. Ini contoh videonya. Nanti bagaimana penyelesaiannya melalui segitiga restitusi, kita perhatikan dulu. Nah ini kesud makan di kelas ketika ibu guru menyampaikan materi pelajaran di dalam kelas, praktek dengan teman-temannya, dia tidak ikut praktek, malah menyibukkan diri dengan makan kue yang dia bawa Bapak Ibu. Di kelas Bapak Ibu juga ada yang seperti itu. Ya, kita butuh keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Segera kita buat keyakinan kelas dengan anak-anak. Bagaimana video penyelesaiannya? Nah, ini anaknya tadi setelah kegiatannya Bu Arafah dipanggil Bapak Ibu, diajak ngobrol di kantor. Nah, kita perhatikan.
Terima kasih, Mbak Elsa. Sekarang Oke Bapak Ibu, itu tadi contoh sederhana anak kelas 1. Penyelesaiannya ya kita sesuaikan dengan anaknya. Kalau mungkin anak kelas 6 lebih, yang dilakukan lebih dari kelas 1 itu tadi, dan penyelesaiannya juga kita sesuaikan dengan anak. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi contoh segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu Bapak Ibu ada 3 tahapan. Ada tahapan menstabilkan identitas, seperti yang di kasus tadi, menstabilkan identitas. Ditakoni, kenapa Mbak Elsa makan waktu pelajarannya Bu Arfa? Lapar. Dengan polosnya dia menjawab lapar. Betul lah. Lapar kok belum sarapan? Belum. Ya betul. Ya benar. Kalau memang belum sarapan di rumah ya pasti lapar pelajarannya Bu Arfa. Ini langkah menstabilkan identitas. Anak pernah melakukan kesalahan, iya. Kamu makan ketika kamu lapar tidak salah. Itu manusiawi. Karena orang yang belum makan pasti lapar. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kok kamu Bapak Ibu guru dulu ketika jadi murid belum pernah melakukan itu? Tidak hanya kamu, teman-teman kamu yang lain juga pernah melakukan itu. Tidak hanya kamu. Itu langkah menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, pada kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Yang kedua adalah validasi kebutuhan. Langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu langkah yang kedua, validasi kebutuhan. Segitiga restitusi langkahnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mbak Elsa masih ingat keyakinan atau kesepakatan kelas kita ketika pelajaran olahraga tadi? Anaknya ingat, disiplin Bu, misalnya seperti itu. Berarti langkah yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi contohnya seperti itu tadi. Kamu menjadi orang yang seperti apa sih nak? Saya ingin menjadi orang yang baik, misalnya di beda kasus. Itu merupakan langkah menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Nah di sini ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu langkah menstabilkan identitas. Contohnya guru berkata demikian ini Bapak Ibu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh-contoh yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu orang tua di rumah ketika kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi pada langkah menstabilkan identitas. Berikutnya, pada langkah validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika mereka melakukan kesalahan. Nah, ini dicari yang di materi tadi, ciri-ciri restitusi tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apakah kira-kira yang dilakukan anak itu dia untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau survival? Kebutuhan dasar yang 5 tadi itu mana yang dicari oleh anak yang melakukan kesalahan itu tadi? Misalnya dia tidak pernah
dia kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya sehingga dia malas mengerjakan tugas. Apakah di sekolah itu dia juga butuh perhatian dari gurunya? Bapak nggak tahu perhatikan saya, aku tak garap tugas biar Bu Arpa memperhatikan saya. Bisa jadi anak-anak alasannya seperti itu melakukan kesalahan. Ya Bapak Ibu ya, makanya harus kita cari divalidasi kebutuhan itu. Contoh-contoh katanya begini Bapak Ibu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau Bapak Ibu guru bisa berkata, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya ini ada anak yang melakukan kesalahan memukul temannya. Berikutnya, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika ada tahap validasi kebutuhan pada langkah-langkah segitiga restitusi. Selanjutnya yang ketiga, langkah yang ketiga pada segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Apa yang dikatakan Bapak Ibu guru ketika di langkah menanyakan keyakinan pada penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi? Ini contohnya. Apa sih nak nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau kamu masih ingat apa keyakinan kelas kita? Ya. Terus kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Nah, biar sama ya Bapak Ibu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas yang ideal yang menurut kamu itu seperti apa sih? Anak-anak diingatkan lagi. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Nah, seperti itu. Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ketika kita pada tahap menanyakan keyakinan pada penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sepakati, kita hilangkan hukuman, konsekuensi, kita menuju ke restitusi. Di posisi kontrol tadi, kita jangan jadi penghukum, jangan jadi pembuat merasa bersalah, jangan jadi teman, jangan jadi pemantau, tapi mari kita menjadi manajer. Sekarang kita sampai pada refleksi Bapak Ibu. Saya ada 3 pertanyaan untuk Bapak Ibu. Saya mau Bapak Ibu menjawab masing-masing pertanyaan saya ya. Yang pertama, Bapak Ibu guru hebat, kira-kira dari apa yang saya sampaikan tadi, khususnya mengenai 5 posisi kontrol, kita berada di posisi mana? Sudah disebut ya sama Bapak Ibu ya? Di posisi, ada yang di posisi penghukum, ada yang sebagai teman. Tadi Bu Kesti bilang, ya kadang penghukum Bu, kadang sebagai teman, kadang pembuat merasa bersalah. Sekarang setelah kita memahami materi budaya positif, Bapak Ibu, kita sepakat untuk menjadi manajer. Untuk menjadi apa Bapak Ibu? Manajer. Oke, masih semangat ternyata ya. Yang kedua, refleksi yang kedua, Bapak Ibu bersediakah membantu saya untuk mengembangkan budaya positif bersama-sama di sekolah tercinta kita? Alhamdulillah, beban saya tidak berat Bapak Ibu, karena kita kita pikul bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah tercinta kita ini, SDN 1 Kramat. Yang terakhir Bapak Ibu, kira-kira apa langkah awal kita untuk mengembangkan budaya positif di sekolah? Ada yang mau membantu saya? Nanti kita sepakati bagaimana langkah awalnya, apa langkah awalnya. Bu Putri lagi ini, oke.
Baik, terima kasih atas ilmunya Bu Arwah. Untuk langkah awal kita mengembangkan budaya positif di sekolah, yaitu satu, kita sudah melalui langkah awal, yaitu kita mengetahui seperti apa budaya positif dan apa saja yang harus kita lakukan. Kemudian kita mungkin bisa melakukan atau menyepakati program selanjutnya yang kita terapkan seperti apa, dan kita harus bekerja sama sehingga dengan begitu bisa tercipta budaya positif di sekolah kita tercipta. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri ya. Iya, seperti yang dikatakan Bu Putri tadi betul. Ini langkah awal kita paham dulu apa sih budaya positif. Kalau kita sudah paham, kita bergerak langkah berikutnya. Dan Bapak Ibu, kita mulai dengan apa yang sudah baik di sekolah, kita kembangkan dan kita tambahi. Tidak hanya kita itu saja, ya kita kembangkan lebih banyak lagi. Semakin banyak yang baik di sekolah, budaya positifnya, pengaruhnya, lingkarannya akan semakin luas dan semakin besar. Demikian Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Cukup Bapak Ibu? Cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru serta ibu-ibu yang sangat saya hormati, sebelumnya saya mohon maaf karena ini saya menyelam sambil minum air, bukan minum susu, karena di depannya jadinya adalah air gitu. Jadi senyapa ada pertemuan wali murid dalam rangka bertema rapor, saya ikut nimbrung di sela-selanya. Bersedia nih ibu-ibu? Ini harus saya sampaikan ke wali murid karena ini merupakan dukungan dan motivasi dari wali murid. Dan pada ibu yang akan saya sampaikan nanti adalah terkait budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Kenapa kita harus mempelajari budaya positif? Kenapa wali murid juga harus tahu tentang budaya positif? Jawabannya nanti ada di sini Bapak Ibu. Kita nanti bersama-sama belajar kenapa kita harus tahu tentang budaya positif yang harus kita kembangkan baik di rumah maupun di sekolah. Biar kalau biar cara itu. Dalam materi saya ini nanti budaya positif ada banyak yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kenapa harus saya sampaikan? Karena dalam rancangan saya membutuhkan dukungan dan motivasi dari semua pihak, termasuk dari panjenengan. Karena budaya positif ini Bapak Ibu, saya tidak bisa berjalan sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar budaya positif? Karena dalam pendidikan guru magang yang saya ikuti, saya mempunyai rancangan tindakan aksi nyata yang di dalamnya saya harus menyampaikan materi budaya positif kepada semua yang mendukung di sekolah, termasuk wali murid. Saya harus menyampaikan ke ibu kepala sekolah, ke teman-teman sejawat, bahkan ke anak-anak, dan sekarang di bawahnya saya harus menyampaikan ke panjenengan sebagai wali murid.
Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semangat pagi. Siapa kita? Siapa kita? Keramat satu. Alhamdulillah, hari ini kita patut bersyukur anak-anak karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru. Bahagia apa tidak? Bahagia apa tidak? Bahagia? Baik, dalam kesempatan kali ini Bu Arafah akan menyampaikan tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Ayo, siapa yang tahu apa budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah atau di rumah. Bu, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana sih yang ingin dicapai oleh pelajar Indonesia? Kalian pelajar Indonesia apa tidak? Pelajar Indonesia? Iya, nilai-nilai kebajikan universal yang bagaimana yang ingin dicapai? Berdasarkan tujuan pendidikan nasional Indonesia yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai kebajikan universal yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia ada pada profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum anak-anak kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa sehat. Semangat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan mendiskusikan bagaimana membuat keyakinan kelas 5. Setuju? Are you ready? Nanti silakan dituangkan pikiran yang ada dalam pikiran kamu sampai kepingin kelas 5 yang bagaimana. Nanti ditulis di kertas post-it seperti ini. Sebelum menuju ke situ kita harus paham dulu apa langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, nanti kita bercurah pendapat. Yang kedua, semuanya terlibat dan mencatat. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas dengan cara masing-masing anak punya ide atau pendapat.
supaya kita ingat terus. Inilah keyakinan kelas 5 yang sudah dibuat bersama-sama dan disepakati bersama-sama, maka harus dijalankan bersama. Setuju? Sepakat? Alhamdulillah kita sudah bisa membuat keyakinan kelas. Terima kasih anak-anak hebat. Siapa kita? Siapa kita? Rahmat 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita coba buat kesepakatan di rumah. Mas Panji pengen nilai-nilai kebajikan apa saja yang diyakini di rumah. Mau Mas Panji kita buat kesepakatan rumah? Nah, oke, coba sekarang Mas Panji ditulis apa saja nilai-nilai yang ingin diyakini di kertas post-it ini. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di rumah, bisa di kamar, bisa di ruang keluarga, supaya kita ingat terus apa nilai-nilai kebajikan yang ingin kita sepakati di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Nur Khalifah, Kepala SDN 1 Kramat. Budaya positif sangat penting dikembangkan di sekolah dengan terus berkolaborasi antara kepala sekolah, guru penggerak, dewan guru, wali murid, komite, dan peserta didik. Mari menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta. Semangat Bu Arafah dan Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Kramat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sukesti Insani, rekan kerja dari Ibu Arafah. Menciptakan budaya positif di sekolah akan membuat peserta didik merasa aman, nyaman, dan senang ketika mereka mengikuti kegiatan belajar dan mengajar. Dengan demikian, menunjukkan bahwa pembelajaran benar-benar berpihak pada peserta didik. Mari terus berproses bersama. Bu Arafah semangat, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid kelas 1 SDN 1 Kramat, ibunda dari Ananda Hafisa Azahra. Terima kasih Bu Arafah yang terus membimbing dan mengarahkan anak-anak untuk terus mengembangkan budaya positif dengan meyakini nilai-nilai kebajikan akan menguatkan karakter anak untuk terus berakhlak mulia. SDN 1 Kramat hebat.